Seorang gadis berusia 13 tahun diterkam buaya di sekitaran jembatan 1 Batu 16 jalur lintas barat Kecamatan Toapaya, Bintan. Saat kejadian, korban diduga sedang mencari kerang, namun tanpa sadar korban langsung diterkam. Seorang saksi mata mengaku beberapa kali melihat korban dalam posisi di mulut buaya. Bahkan jasad korban beberapa kali muncul ke permukaan. Hingga kini petugas gabungan terdiri dari Basarnas, BNPB, TNI Polri, dan warga terus melakukan pencarian keberadaan korban. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, jasad Afan, seorang bocah berusia 10 tahun yang tewas tenggelam di sungai, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan Basarnas Tanjung Balai Asahan dan BPBD Asahan pada Selasa siang. Ibu dan keluarga korban yang sudah menanti kedatangan jenazah tak kuasa menahan tangis saat melihat anaknya sudah terbujur kaku. Petugas Basarnas mengatakan penemuan jasad berada 1 km dari jatuhnya korban. Awal mula kejadian, korban sedang bersama teman-temannya bermain di pinggir sungai Silo Asahan, kemudian korban terseret arus sungai dan langsung tenggelam. Polres Sukabumi berhasil membongkar sindikat penipuan dan penggelapan mobil rental. RS, ibu satu anak ini nekat menggasak 16 mobil rental bersama 10 pelaku lainnya. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini bahkan tak segan-segan menyekap sopir rental mobil untuk memuluskan aksinya. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menyita 2 unit mobil rental yang belum terjual. RS mengaku mendapatkan imbalan sebesar 5 juta rupiah jika berhasil menggasak mobil rental. Ke-11 pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pemirsa, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Kita ke informasi berikutnya. Drama penangkapan pelaku pencurian berlangsung dramatis layaknya film action. Pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan memacu mobilnya, namun akhirnya polisi berhasil menangkap. Polisi mengadang sebuah mobil berwarna silver yang diduga dikendarai seorang pelaku pencurian dengan pemberatan. Aksi pengadangan terjadi di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung, dan viral di media sosial. Penjahat tertangkap nih. Polisi. Dalam video amatir, polisi berpakaian preman tersebut cukup kesulitan mengadang laju mobil tersebut. Beberapa polisi terus mencoba menghentikan laju mobil dan meminta pengemudinya turun. Namun pengemudi sempat mencoba melarikan diri dengan memacu mobilnya sehingga seorang polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara dan ke kaca bagian depan mobil. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan aksi penangkapan tersebut terjadi di gerbang tol Pasir Koja. Sementara kedua pelaku sudah diamankan dan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Benar ada kejadian tersebut yang terjadi di pintu tol Koja pada hari Senin tanggal 25 April 2022, di mana anggota kita mengamankan tersangka curat yang sering meresahkan, yang sering bermain di rest area. Pada saat kejadian tersebut, para tersangka sudah diamankan juga bersama barang bukti dan tidak ada korban. Usai ditangkap, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk diperiksa. Kedua pelaku yang diamankan merupakan DPO kasus pencurian spesialis pecah kaca yang kerap beraksi di sejumlah rest area tol. Pemirsa, 6 hari jelang Idul Fitri, volume pemudik meninggalkan Jakarta dengan berbagai moda transportasi semakin meningkat. Enam hari jelang Idul Fitri, pemudik naik kereta dari Jakarta terus meningkat. Jumlah pemudik yang mulai meninggalkan Jakarta terpantau meningkat dalam beberapa hari terakhir. Di stasiun Pasar Senen, volume keberangkatan kereta hingga Selasa siang mencapai 16.000 keberangkatan dengan 28 kereta api, termasuk 2 kereta api tambahan. Puncak kepadatan pemudik kereta dari stasiun Senen akan terjadi pada 27 April hingga 1 Mei dengan tingkat keterisian tempat duduk mencapai 95 hingga 99%.
Petugas KAI aktif menertibkan antrean dan mengimbau para pemudik tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara pemudik memilih pulang lebih awal demi menghindari kepadatan. Di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, jumlah penumpang meningkat 10 hingga 20% dibanding hari biasa. Jika sebelumnya penumpang perharinya berkisar antara 1.000 hingga 1.300 penumpang, namun kini meningkat hingga 1.600 penumpang. Mayoritas pemudik dari Terminal Pulau Gebang bertujuan ke Jawa Timur dan Sumatera. Ratusan pemudik yang ingin merayakan Lebaran di kampung halamannya kini sudah memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Untuk mengantisipasi penumpukan pemudik, pihak Dinas Perhubungan Terminal Bus Kalideres bersama pihak perusahaan bus telah menyiapkan 70 bus bantuan. Pemudik ini sudah mulai mendatangi Terminal Bus Kalideres sejak Selasa. Mayoritas tujuan para calon pemudik adalah menuju Pulau Sumatera dan Jawa. Diperkirakan lonjakan pemudik di Terminal Bus Kalideres yang sudah terjadi Sabtu lalu akan terus berlanjut hingga 3 hari menjelang Idul Fitri. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi mudik terkini kita sudah terhubung dengan rekan Vicky Rian di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat dan Nadia Raisa yang berada di kawasan Kalimalang. Kita ke Vicky Rian terlebih dahulu. Vicky, hingga petang hari ini sudah berapa keberangkatan kereta api eksekutif di Stasiun Gambir? Baik, kita ke rekan Nadia Raisa terlebih dahulu yang berada di Kalimalang. Nadia, seperti apa suasana lalu lintas di kawasan Kalimalang yang kebanyakan dilalui oleh pemudik motor? Ya, Nisa, hingga saat ini untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Kalimalang, Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani tempat saya melaporkan, terpantau ramai lancar, belum nampak adanya kepadatan akibat pemudik, terlihat dari barang-barang bawaan para pengendara yang ada di sini. Melainkan untuk keramaian sendiri terjadi karena jam pulang bekerja, selain itu juga banyak dari warga sekitar Bekasi ini sendiri yang menuju ke pusat-pusat perbelanjaan. Namun memang sebenarnya Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu titik yang rawan macet selain di Tambun, dan jalur ini juga menjadi salah satu jalur yang kerap dilalui oleh pengendara sepeda motor jika akan mudik ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur melalui jalur Pantura. Tetapi memang hingga saat ini belum nampak adanya kepadatan yang ditimbulkan akibat pemudik sehingga belum dilakukan rekayasa lalu lintas. Di sini untuk para pengendara sepeda motor dari arah Jakarta yang melalui Kalimalang menuju ke Jalan MH Sibuan tidak bisa langsung lurus menuju ke Jalan MH Sibuan, melainkan dibelokkan ke Jalan Ahmad Yani ini tempat saya melaporkan. Tetapi menurut informasi yang saya dapatkan, nantinya jika sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, terutama pada saat pemudik sudah mulai menuju ke tempat-tempat mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur atau melalui jalur Pantura, nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas, yaitu berupa one way atau sistem satu arah, di mana dari pengendara Jakarta yang akan menuju ke Jalan MH Sibuan bisa langsung lurus dari Kalimalang. Dan selain itu juga diprediksi puncak arus mudik di sekitar kawasan Kalimalang hingga Bekasi sendiri adalah dari tanggal 28 dan juga tanggal 29 April. Selain itu juga diingatkan kembali bagi Anda pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk tidak lebih dari 2 penumpang, selain itu juga tidak membawa barang yang berlebihan, serta harus melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM dan juga STNK. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Kita akan kembali mencoba menghubungi rekan kami, Vicky Rian yang berada di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Vicky, seperti apa keberangkatan eksekutif, kereta eksekutif di Stasiun Gambir malam hari ini? Oleh pemudik yang pulang ke kampung. Hari ini stasiun Gambir kita 70% dari total memang ini cukup drastis dengan hari Senin kemarin, di mana pada hari Senin kemarin ini stasiun Gambir hanya memberangkatkan sekitar 6.000
Pemirsa, Barreskrim Polri berhasil menangkap petinggi DNA Pro Daniel AB di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, berikut tetap di Newsroom.